Kita nggak boleh berpikir itu. Kita harus tetap bermain sebaik-baiknya. Kalau kita bisa main bagus, cetak gol, ya kalau dicurangin apapun ketahuan kok. Saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap, untuk juga Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi pertaruhan besar bagi skuad Garuda. Disinilah peluang terakhir menuju panggung dunia dipertaruhkan untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Skuad Garuda dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengoleksi 12 poin, timnas Indonesia kini duduk di posisi 4 klasemen grup C putaran 3. Raihan angka timnas Indonesia tak mungkin dikejar timnas Bahrain dengan 6 poin dan timnas Cina juga 6 poin di posisi 5-6 klasemen. Kini anak asuh Patrick Kluivert tinggal menanti siapa yang akan jadi teman dari grup C. Timnas Arab Saudi yang mengoleksi 13 poin masih bisa mengejar timnas Australia di posisi 2 dengan 16 poin. Syaratnya, The Green Falcons mesti menang minimal 5-0 untuk menggeser The Socceroos. Selain Indonesia, sudah ada 3 kesebelasan lain yang pasti lolos ke babak keempat. Mereka adalah timnas Qatar, timnas Irak, dan timnas Uni Emirat Arab. 2 negara lain akan menyusul usai 10 Juni 2025. Drawing babak 4 akan dilakukan pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia baru akan mengetahui lawan-lawannya pada bulan depan. Nantinya, 6 kesebelasan yang merupakan penghuni posisi 3-4 di grup ABC pada putaran 3 akan diundi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 negara. Berbeda dengan putaran-putaran sebelumnya, fase ini akan dimainkan di 2 negara tuan rumah yang ditunjuk AFC, yakni Qatar dan Arab Saudi. Sistem yang dipakai adalah round robin alias setengah kompetisi. Masing-masing peserta akan melakoni 3 pertandingan. Matchday 1 akan digelar pada 8 Oktober 2025. Matchday 2 dimainkan pada 11 Oktober 2025. Dan pertandingan ketiga dijadwalkan berlangsung 14 Oktober 2025. 2 tim teratas di masing-masing grup akan mendapat 2 tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up di kedua grup akan diadu pada babak kelima untuk merebut jatah ke playoff antar konfederasi. Namun, perjalanan itu tak berjalan mulus. Dikepung oleh kekuatan negara-negara Timur Tengah, timnas harus lebih dari sekedar siap. Karena bukan cuma skill yang diuji, tapi juga mental dan strategi. Maka, Garuda siapkan uji coba yang sepadan. Erick Thohir mengungkapkan PSSI sudah memiliki rencana untuk mempersiapkan timnas jelang putaran keempat. Pada September mendatang, Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba. PSSI memilih mempertemukan timnas Indonesia dengan timnas Lebanon dan timnas Kuwait. Kedua lawan itu dipilih karena mereka berasal dari Asia Barat. Hal itu dijadikan langkah bagi timnas untuk menerka bagaimana tim-tim Jazirah Arab bermain. Dan tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon, karena kita akan melawan tim Timur Tengah. Dan jelang keberlangsungan putaran keempat tersebut, para penggawa Garuda juga mendapat pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seperti diketahui, skuad Merah Putih baru saja menghadiri undangan makan siang di kediaman Prabowo Jumat 6 Juni kemarin. Usai acara tersebut berlangsung, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Prabowo menitip pesan. Presiden ke-8 RI tersebut berpesan agar tim tidak minder meskipun lawan-lawannya berasal dari Timur Tengah. Dan bicara soal laga dengan Timur Tengah, bukan rahasia lagi jika kecurangan kerap jadi bayangan. Masih segar dalam memori ingatan penggemar soal insiden di Bahrain pada Oktober 2024 lalu. Saat itu, timnas Indonesia sudah unggul 2-1 atas timnas Bahrain pada menit ke-90. Wasit juga hanya memberi tambahan waktu sebanyak 6 menit saja. Akan tetapi, waktu terus bergulir hingga tim tuan rumah mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-90 plus 8. Sebagian penggemar menuduh tuan rumah ada main mata dengan wasit. Tapi kini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tinggal diam. Ia sudah siapkan siasat jitu demi memastikan Garuda tak terbang pincang di tanah orang. Salah satu siasat yang akan digunakan oleh timnas adalah dengan menggelar laga uji coba pada bulan September mendatang tersebut.
Erick Thohir juga berpesan kepada Kevin Dix dan kawan-kawan untuk selalu tampil bagus di setiap pertandingan dan meminta publik untuk tidak berpikiran negatif sebelum bertanding. Dengan demikian, kemenangan mungkin akan didapatkan oleh tim Merah Putih tanpa harus takut dicurangi. Kita tidak boleh berpikir soal kecurangan, kita bermain sebaik-baiknya, kalau dicurangin apapun pasti ketahuan. Jadi kita sendiri harus tunjukkan performa terbaik. Saat ini fokus utama adalah memberikan persiapan maksimal untuk skuad Garuda. Apalagi putaran keempat kualifikasi akan digelar pada bulan Oktober nanti. Masih ada waktu untuk timnas bisa berbenah setelah beberapa pertandingan terakhir. Dan Erick Thohir yakin Indonesia bisa tampil maksimal dan bisa menjaga kans ke Piala Dunia. Sementara itu, sang pelatih Patrick Kluivert menegaskan dirinya belum berniat menambah stok pemain keturunan baru usai skuad Garuda lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert merasa sudah cukup puas dengan skuadnya saat ini, sehingga tak berencana mendatangkan nama-nama baru. Tidak ingin tambah pemain, saya sudah puas dengan tim saat ini. Saya senang dengan para pemain. Pemain saya sudah cukup. Jadi saya tidak berniat menambah pemain. Saya akan pergi dengan seluruh pemain yang saya miliki di skuad saat ini. Saya juga akan membawa semua pemain saat ini ke Jepang. Walau memang kami punya beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu kuning, jadi tidak akan bisa tampil lawan Jepang. Adapun timnas Indonesia dijadwalkan menantang Jepang dalam laga terakhir yang digelar di Suwita City Stadium pada Selasa 10 Juni mendatang. Pertandingan ini tak membawa pengaruh apapun bagi kelolosan kedua negara. Sebab Jepang juga telah lama memastikan diri tembus otomatis ke Piala Dunia sebagai juara grup usai mengumpulkan 20 poin dari 9 pertandingan. Karena gaya bermain skuad Garuda yang memuaskan saat menghadapi Cina kemarin, Patrick Kluivert lebih pilih pertajaman chemistry para pemain. Saya sangat bangga dengan tim saya, sangat bangga dengan penampilan yang kami tunjukkan, meskipun kami tidak benar-benar mendominasi permainan. Hasilnya adalah hal yang paling penting. Dan jika Anda bermain dengan gaya yang sempurna, itu sangat mudah. Untuk hal ini, kami akan membangun tim ini menjadi lebih kuat lagi. Dan sekali lagi, saya berterima kasih kepada supporter yang telah memberikan dukungan kepada kami.